Spontan, Dewi langsung berteriak. Ternyata yang ada di sampingnya bukan bapaknya, melainkan makhluk dengan rambut panjang dan wajahnya dijahit ke dalam, sehingga tak tampak mana mata dan mulutnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak. Tapi kamar ibunya tak juga dibuka. Dengan keringat dingin yang terus mengucur, Dewi berlari keluar rumah dan memanjat pagar rumah. Begitu turun dari pagar, tubuh Dewi langsung ditangkap oleh Paduloh. "Ada apa, Dek? Kok sampai lompat pagar?" ujar Paduloh kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya, sambil menggendong adiknya yang tertidur. "Bapak dari mana?" "Di rumah banyak setannya, Pak," kata Dewi, sambil mengatur nafas yang masih tidak beraturan. Paduloh kemudian membuka pagar rumah. Dia masuk ke dalam rumah, sambil melihat ke sekitar. Tidak ada apa-apa. Semuanya kosong. Paduloh dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tertidur. "Besok Bapak tanya padamu. Sekarang kamu istirahat lagi ya." Akhirnya Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya. Keesokan harinya, beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat mereka hilang. Padahal setelah aku jatuh, gak ada yang naik ke atas sini. Kok bisa hilang ya? Kata Pak Duloh ke salah satu tukang. Karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda, akhirnya terpaksa Pak Duloh pergi ke toko bangunan dan membeli beberapa alat. Sore harinya, seperti biasa, Dewi pergi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat karena kurang tidur semalam. Ifah yang biasanya datang menjemput, hari itu tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke Langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya meskipun jalan beramai-ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai meredup. Tapi masih cukup terang. Ketika masuk area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi sempat ragu untuk lewat, tapi jarak Langgar terlalu jauh jika harus berputar. Akhirnya Dewi memberanikan diri untuk melewati wanita itu. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang bayi. Jantung Dewi berdegup, persis seperti semalam ketika bertemu dengan pocong di rumahnya. Dewi menatap lurus ke depan. Begitu melewati wanita itu, langkahnya terasa semakin berat. Dewi berusaha berlari, melepaskan diri dari situasi itu. Tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasa ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan, Dewi mengucap istighfar sambil menjerit.
dan dia pun akhirnya bisa berlari menjauh. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangan sambil menduduki nisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke langgar. Malam itu pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji. Kali ini dia memilih pulang bersama dengan teman-temannya agar tak lagi mendapat gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak De Dayat yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Di sana terlihat Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah yang lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata ibunya baru saja mengalami kejadian aneh. Ceritanya, selepas maghrib, Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut. Tiba-tiba, dia merasa ada benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengira itu hanya butiran pasir atau laron yang jatuh. Tapi benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah dia mati, ternyata itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke atas, tapi tak ada apa-apa, hanya langit-langit kosong saja. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, lalu ke kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka kelambu putih yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada kelambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Kepalanya lalu menoleh ke belakang. Di sanalah dia melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip ijuk dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulutnya lebar menganga dan meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak De Dayat dan Bapak datang. Aku tak turu kene Dul. Pasti ana sing ora beres iki. Ben tak garape. Kata Pak Dayat kepada Pak Duloh. Akhirnya malam itu Pak De Dayat tidur di rumah Dewi. Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di mana Dewi tidur beberapa hari lalu. Malam itu Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar. Semalaman Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Tapi Dewi hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang berjalan di tangga. Esok paginya, Pak De Dayat meminta Pak Duloh untuk memanggil beberapa tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandainya dengan kapur melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan Pak D-nya. Ternyata tukang-tukang itu diminta untuk membongkar bagian yang telah ditandai oleh Pak De Dayat. Mereka harus berusaha payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna. Setelah 2 jam, akhirnya beton itu bisa dikerok.
Pak Dayat kemudian menunjukkan kepada Pak Duloh dan Dewi. Ada kelopak bunga kamboja yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Dari penerawangan Pak Dayat, ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kubur di adonan coran. Akibatnya, rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi para makhluk halus. Tapi Pak Dayat tidak bisa melihat siapa yang telah meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi, supaya tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi wingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil dibuang ke laut oleh Pak Duloh.